Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, sampai jumpa lagi dengan saya Rina Rahmawati, pembimbing dari SDN Generasi Muda 2. Saya di sini mengikuti tantangan literasi Litnum Bedas tahun 2025. Pada bulan September ini, tantangannya adalah membaca majalah Hibar dan kemudian mereview dengan menggunakan teknik literasi. Yang saya gunakan adalah teknik AI. Teknik AI di sini adalah alasannya, isi dan hikmah yang ada di bacaan. Saya memilih alasan buku ini dan artikelnya pada di halaman 29 sampai 30. Nah, kenapa saya memilih artikel ini dengan yang berjudul Di Tengah Kumandang Azan? Karena alasannya saya merasa tertarik membacanya. Di sini di cerita ini sangat menginspirasi kehidupan nyata untuk bersikap sabar, tawakal, kasih sayang terhadap saudara, kakak dan adiknya, dan hidup rukun. Isi dari buku cerita ini adalah diceritakan ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Ayah dan ibunya pergi bekerja dan bekerjanya itu jauh sekali. Ibunya bekerja di Malaysia, ayahnya bekerja di luar kota, dan di rumahnya hanya ketiga anaknya. Yang satu anaknya kelas 3 SMP, yang kedua kelas 6 SD, dan yang ketiga anak kecil baru berumur 5 tahun. Nah, mereka hidup tanpa orang tua, tetapi dengan kerukunan dan bagi-bagi tugas antara kakak, adik-adiknya, sehingga mereka bisa mandiri tanpa ibu bapaknya. Suatu hari adiknya yang bungsu namanya Mira, dia sangat kangen kepada ayah dan ibunya. Dan ketiga anaknya itu tidak bisa menelpon karena tidak punya HP. Jadi mereka hidup bertiga gitu. Nah, terus suatu hari pada saat itu diceritakan ketika pada Ramadan, dan Ramadan besoknya mau Idul Fitri. Nah, ketiga anaknya itu merasa sedih karena mereka sangat kangen kepada orang tuanya dan besoknya mau Idul Fitri. Nah, jadi mereka membayangkan alangkah indahnya kalau ketika hari raya Idul Fitri ada kedua orang tuanya. Nah, mereka berpelukan dan ketika berpelukan terdengarlah suara azan maghrib dan mereka siap-siap untuk berbuka puasa. Diceritakan di sana setelah mereka sedang berbuka puasa, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Nah, ketiganya kaget karena belum pernah ada orang yang mengunjungi atau menengok mereka. Tiba-tiba anak yang keduanya berlari dan membukakan pintu. Dan alhamdulillah mereka sangat senang ketika sesosok dua orang ini yang ada di balik pintu tersebut, yaitu kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya pulang dari tempat bekerjanya dan mereka semua berpelukan, merasa bersyukur karena mereka berpikir bahwa besok hari raya Idul Fitri akan bersama-sama dengan keluarga utuh mereka. Nah, hikmah dari pesan moral ini adalah anak-anak, meskipun tidak ada orang tua, kalian harus hidup rukun, hidup mandiri kepada sesama saudara, dan yang paling utama adalah saling menyayangi, ya. Seperti yang cerita yang tadi, mereka bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing meskipun tidak ada orang tua. Begitulah cerita yang
sudah saya baca dan direview menggunakan teknik AI. Membaca memang membuat lelah, namun tidak mau membaca akan membuat orang lain lelah terhadapmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.